Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya, khususnya nikmat taufik, sehingga kita bisa bersama-sama kembali dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis ilmu ini majelis yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, afdalul makhluqat, makhluk termulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umat beliau yang mencintai beliau, sehingga kelak fi yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 ini ada dua hadis yang maknanya dekat, sehingga kemudian oleh muallif itu dijadikan satu pada hadis yang ke-27. Namun sebelumnya mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Anin Nawasi ibni Sim'ana, Anin Nawasi bin Sim'ana radhiyallahu anhu. Kalau diganti dengan radhiyallahu anhuma, maka itu baik. Kenapa? Karena Nawas itu seorang sahabi, seorang sahabat,
Sim'an itu juga seorang sahabat, sehingga radhiyallahu anhuma. Anin Nawasi kacerita saking sahabat An-Nawas ibni Sim'an, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma, anhu. Nah, kalau anhu saking An-Nawas, kalau anhuma saking An-Nawas lan Sim'an. Anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al birru husnul khuluqi. Al birru utawi kebagusan iku husnul khuluqi, baguse pakerti. Wal ismu lan utawi dosa iku ma barang haka kang ragu-ragu utawa nyesekaken fi nafs apa ma fi nafsika ing dalem awak sira, ing dalem ati sira. Wa karihta lan sengit sapa sira ayat tali'a ing yen to ningali alaihi ing atase mahaka fi nafsika sapa annasu manungsa. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa bisata, ini hadis yang kedua, masih hadis yang ke-27, tapi ada dua hadis. Wa bisata bani Ma'badin lan kacerita saking Wabisah ibni Ma'bad. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Wabisah. Qala dawuh sapa Wabisah, ataitu wastaka sapa ingsun utawa wasawan sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, jita was teka sapa sira tas'alu takon sapa sira anil birri saking kebagusan. Qultu jawab sapa ingsun na'am, inggih. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, istafti qalbak. Istafti jalu fatwa sapa sira qalbaka ing ati sira. Al birru utawi kebagusan iku ma barang itma'annat kang anteng ilaihi maring ma apa an-nafsu jiwa. Jadi an-nafsu itu yang atas maupun yang bawah itu terkadang diartikan sebagai, kalau dalam istilah itu adalah ar-ruh wal jasad. Terkadang diartikan ruhnya saja. Nah, secara bahasa an-nafs itu adalah hakikatus syai', nah, jadi hakikat dari sesuatu. Watma'anna lan dadi tenang ilaihi maring ma apa al-qalbu ati. Wal ismu lan utawi dosa iku ma barang haka kang ragu utawa gojak-gajek utawa nyesekaken apa ma fin nafsi ing dalem jiwa, ing dalem ati. Maksudnya seperti itu. Wa taraddada lan ragu-ragu fi sadri ing dalem dodo. Maksudnya ing dalem ati. Wa in aftaka lan senajan aweh fatwa ing sira sapa annasu menungso. Wa aftauka lan paring fatwa sapa annas ing sira. Hadisun hasanun utai hadis iku hadis hasanun kang hasan. Rawaina hung riwayataken sapa kita ing hadis fi musnadai al imamaini ing dalem musnad lorone imam loro, rupane Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad ibni Hanbal, wad-Darimi lan Imam ad-Darimi, bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus atau hasanin kang hasan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini memberikan petunjuk kepada kita untuk mengenali sebuah kebaikan dan keburukan. Apa tanda-tanda kebaikan dan apa tanda-tanda keburukan. Pada hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah husnul khuluq. Maksudnya apakah hanya husnul khuluq saja yang merupakan kebaikan? Tentu tidak. Tetapi al-birru husnul khuluq maksudnya husnul khuluq itu min ahammi arkanil birri. Salah satu kebaikan yang terpenting. Bukan maksudnya bahwa akhlak yang mulia itu satu-satunya kebaikan, karena banyak kebaikan yang lain seperti sholat, puasa, berinfak, bersedekah, itu juga albirru. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda albirru husnul khuluq, artinya husnul khuluq, akhlak yang mulia itu adalah bagian terpenting dari kebaikan. Nah, kebaikan yang paling di antara kebaikan yang paling penting adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ini seperti dalam hadis tentang haji, misalnya al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Itu artinya bukan haji itu cuman arafah, enggak. Karena rukun haji itu bukan hanya wukuf di Arafah. Rukun haji bukan hanya wukuf di Arafah. Ada ihram, ada tawaf, ada sa'i misalnya. Itu apa? Itu juga rukun haji. Bukan hanya wukuf di Arafah. Tetapi Rasulullah bersabda al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya apa? Artinya wukuf di Arafah adalah rukun yang sangat penting untuk diperhatikan bagi orang yang haji. Kenapa? Karena wukuf di Arafah itu waktunya tertentu dan sempit, tidak lama. Nah, wukuf di Arafah itu waktunya nggak lama. Mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai pertengahan malam. Nah, itu waktu wukuf di Arafah. Jika itu ketinggalan, maka ya haji lagi tahun depan. Nah, ini maksud daripada hadis itu. Sehingga dikatakan al-hajju Arafah. Ini hanya perbandingan dengan hadis ini, al-birru husnul khuluq. Bukan artinya bahwa kebaikan itu cuman berakhlak mulia. Kalau seseorang sudah berakhlak mulia, meskipun nggak sholat, nggak puasa, nggak sedekah, nggak infak, nggak zakat, berarti sudah dia menjadi baik. Bukan seperti itu. Nah, ini khawatir nanti disalahpahami bahwa satu-satunya kebaikan adalah husnul khuluq. Enggak. Tetapi husnul khuluq, baiknya akhlak adalah salah satu kebaikan yang terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Karena kalau seseorang tidak berakhlak yang mulia, maka di sini dia akan kehilangan sebuah kebaikan yang sangat agung. Seperti yang kemarin kita jelaskan tentang tentang fadilah dari orang yang berakhlak mulia dalam hadis-hadis sebelumnya. Bahwa orang yang berakhlak mulia, Rasulullah menjaminnya dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Aku menjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang mau berakhlak yang mulia. Fadilahnya sangat besar. Sehingga kemudian para ulama mengatakan orang yang berusaha memperbaiki akhlaknya, maka dia derajatnya seperti orang
yang setiap malam melakukan sholat malam dan setiap siang dia berpuasa. Jadi setiap malam sholat terus, ya, sholat malam, sholatul lail, sholat tahajud dan lain-lain. Kalau siang dia puasa. Orang yang berakhlak mulia itu pahalanya seperti orang itu, seperti orang yang setiap malam sholat, setiap siang itu berpuasa. Ini saking apa? Besarnya pahala berakhlak yang mulia. Nah, karena pentingnya akhlak di dalam Islam ini, maka Rasulullah mengatakan al-birru husnul khuluq. Bukan satu-satunya kebaikan, tetapi husnul khuluq adalah kebaikan yang terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Nah, tentang husnul khuluq sudah kita jelaskan. Sebelumnya ada 3 kriteria yang kita jelaskan seseorang itu dianggap berakhlak yang mulia. Yang pertama, apabila dia sudah mampu untuk berbuat baik kepada siapa saja. Dia sudah mampu berbuat baik tanpa pandang bulu, apakah kepada orang yang dia kenal atau kepada orang yang tidak dia kenal. Apakah kepada orang yang mengenal dia atau kepada orang yang tidak mengenal dia. Kepada orang yang berbuat baik kepadanya atau kepada orang yang jahat kepadanya. Berbuat baik tanpa pandang bulu. Yang kedua, orang yang bersabar, mampu bersabar ketika disakiti oleh orang lain. Dia tidak membalasnya dengan dengan kejahatan yang sama, tetapi dia justru membalasnya dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, orang yang mampu menahan anggota badannya untuk menyakiti orang lain. Mengekang jangan sampai lisannya menyakiti orang lain, menahan tangannya agar sampai tidak menyakiti orang lain, menahan kakinya agar tidak menyakiti orang lain, menahan pandangan matanya jangan sampai menyakiti orang lain. Itu namanya akhlak yang mulia. Orang yang melakukannya berarti sudah berakhlak yang mulia. Ini sudah kita jelaskan pada beberapa waktu yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau adalah orang yang sangat agung akhlaknya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau di dalam Al-Quran. Akhlak beliau dipuji oleh Allah. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar orang yang berakhlak yang sangat agung. Jadi di sini bukan manusia yang memuji Nabi berakhlak mulia, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji langsung Rasul akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ditanya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah, ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya bahwa akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an? Maksudnya semua akhlak yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka beliau lakukan, beliau laksanakan. Dan semua akhlak yang dilarang oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran, maka beliau tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran, artinya akhlak beliau mengikuti akhlak yang dituntunkan oleh Al-Quran. Akhlak yang baik yang diperintahkan oleh Al-Quran, beliau laksanakan semuanya. Akhlak yang buruk yang dilarang oleh Al-Quran, maka beliau tinggalkan semuanya. Itulah cerminan dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak pun itu ada tuntunannya.
dari Al-Quran maupun hadis dan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayattali'a alaihin nas. Masalah akhlak kita tinggalkan karena kita sudah berbicara panjang lebar pada hadis sebelumnya. Selanjutnya Rasulullah bersabda, wal ismu, ini tanda-tandanya sebuah dosa itu adalah sesuatu yang meragukan di dalam hati, dan kamu nggak senang apabila itu dilihat oleh orang. Nah, ini salah satu tanda keburukan. Kalau kita mau melakukan suatu perbuatan, kemudian dalam hati kita itu ada apa? Ada yang menyesakkan hati, ada yang mengatakan saya lakukan enggak ya, saya lakukan apa enggak ya, saya lakukan apa enggak. Kemudian dalam hati ada omongan seperti itu. Kemudian jika kamu lakukan, kamu khawatir nanti orang akan melihat. Kalau orang melihat, kamu takut. Kalau orang melihat, kamu malu. Maka berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Jangan kamu lakukan. Nah, jangan kamu lakukan. Nah, nanti dalam hadis yang kedua, kebalikannya, kalau albirru itu adalah ma itma'annat ilaihi alqalab, sebaliknya. Jadi hati itu tenang. Hati itu dalam melakukannya tenang. Hati kecenderungannya untuk melakukannya dan tidak khawatir atau takut jika perbuatan yang kita lakukan itu dilihat oleh orang. Maka itu berarti kebaikan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca terlebih dahulu hadis yang kedua, karena ini terkait dengan hadis yang pertama, persoalan tentang tanda kebaikan dan keburukan. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri qultu na'am. Jadi Wabisah ibn Ma'bad itu sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sowan, Rasulullah langsung bersabda, kamu datang ke sini itu akan tanya tentang masalah albirru, tentang kebaikan. Kemudian Wabisah menjawab iya. Rasulullah mengetahui sebelum diberitahu. Jadi Wabisah belum memberitahu bahwa beliau akan tanya tentang apa, tetapi Rasulullah sudah tahu apa yang akan ditanyakan oleh Wabisah. Ini namanya apa? Mu'jizat. Kalau terjadi pada wali, ini namanya karomah. Sebagian atau para nabi itu diberitahukan oleh Allah tentang sebagian perkara yang gaib. Demikian juga sebagian waliullah itu diberitahukan oleh Allah sebagian perkara yang gaib. Tidak seluruh perkara yang gaib. Jadi Rasulullah tidak mengetahui semua perkara yang gaib, tetapi beliau mengetahui sebagian dari perkara yang gaib karena Allah memberitahukan kepada beliau. Demikian juga para wali, sebagian para wali juga tidak mengetahui semua yang gaib, tetapi mereka mengetahui sebagian yang gaib karena Allah memberitahukan kepada mereka. Allah memberikan ilham kepada seorang wali ini sehingga dia mengetahui sebagian dari perkara yang gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memberitahukan misalnya tentang tanda-tanda kiamat, baik tanda kecil maupun tanda besar, seperti yang kita ceritakan dalam hadis yang kedua. Ini adalah salah satu
sesuatu yang gaib, yang belum terjadi, tetapi sudah disampaikan oleh Rasulullah karena mendapatkan pemberitahuan kabar dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan tidak boleh diyakini bahwa Rasulullah itu mengetahui semua yang gaib. Karena di dalam Al-Quran disebutkan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui semua yang gaib kecuali hanya Allah. Kalau seseorang mengatakan bahwa Nabi mengetahui semua yang gaib, artinya dia menyerupakan Nabi dengan Allah. Dia memuji Nabi, mensifati Nabi dengan sifat Allah. Itu tidak boleh. Iya, Rasulullah memang mengetahui sebagian yang gaib, tetapi tidak semua yang gaib. Apa yang beliau ketahui itu lebih lebih sedikit dari apa yang tidak, atau apa yang diketahui oleh Allah jauh lebih banyak daripada apa yang diketahui oleh Rasulullah. Artinya yang disampaikan, yang diberitahukan kepada Rasulullah itu hanya sebagian kecil dari yang gaib. Nah, di antara contohnya adalah ini. Wabisah datang sowan kepada Rasulullah, dia belum bertanya apa-apa. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu mau tanya tentang albirru ya? Kemudian Wabisah menjawab, iya, naam. Nah, ini salah satu sesuatu yang diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sesuatu yang gaib yang belum disampaikan kepada beliau. Dan ini juga terjadi pada sebagian wali. Sebagian wali itu mengetahui apa yang misalnya akan ditanyakan oleh seseorang, sesuatu yang akan terjadi, tetapi itu hanya sebagian kecil yang mereka ketahui tentang perkara yang gaib. Bagi Nabi itu adalah mukjizat. Bagi seorang wali namanya adalah karamah. Karamah adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang wali. Kalau mukjizat sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi. Itu. Jadi orang biasa tidak mendapatkan mukjizat. Kalau di sinetron dikatakan kita tinggal menunggu mukjizat, ini namanya nggak usah diikuti. Itu istilah yang keliru, istilah yang tidak benar. Karena mukjizat hanya untuk nabi. Kalau wali karamah, kalau untuk orang biasa seperti kita namanya ma'unah, mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sudah tahu bahwa Wabisah akan bertanya tentang suat albirru, tentang apa itu kebaikan. Kemudian Rasulullah bersabda, istafti qalbak, mintalah kamu fatwa kepada hatimu. Albirru matma'anna ilaihi nafas watma'anna ilaihil qalb. Kebaikan itu adalah sesuatu yang diri seseorang itu menjadi tenang, cenderung untuk melakukannya. Sementara dosa itu mahaka fin nafas wa taraddada fis sadr. Sesuatu yang meragukan, sesuatu yang berat di dalam hati untuk dilakukan. Wa in aftakan nas, meskipun manusia memberikan fatwa kepadamu, dalam sebagian riwayat wa in aftakal muftun, meskipun para mufti itu memberikan fatwa kepadamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting untuk kita perhatikan dalam hadis ini adalah, ini karena sering disalahpahami, sedikit-sedikit orang bilang istafti qalbak. Istafti qalbak, sembarangan dia mengatakan, udah kamu
minta fatwa kepada hatimu. Kalau hatimu sudah bilang ini halal, ya halal. Kalau hati kamu bilang ini haram, ya haram. Istafti qalbak. Seperti itu alasannya berdasarkan hadis ini. Ini adalah sebuah pemahaman yang tidak benar. Istafti qalbak ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Wabisah ibn Ma'bad. Sahabat Wabisah bin Ma'bad itu adalah seorang mujtahid. Ini yang harus dipahami. Wabisah ibnu Ma'bad adalah seorang mujtahid yang luas ilmunya dan beliau warok, seorang yang warok, memiliki sifat warok, yang takut melakukan kemaksiatan, takut melakukan dosa, dan berilmu sampai pada derajat sebagai seorang mujtahid. Maka istafti qalbak itu adalah dialamatkan kepada seorang mujtahid, bukan kepada orang bodoh seperti kita. Kemudian istafti qalbak, tidak seperti itu. Tetapi ini adalah dialamatkan kepada seorang mujtahid, bahwa seorang mujtahid apabila dia ada suatu permasalahan yang belum disebutkan secara sharih di dalam Al-Quran dan belum disebutkan secara sharih, secara jelas di dalam hadis, maka seorang mujtahid itu berijtihad dari Al-Quran dan hadis. Dia menggunakan keilmuan yang dia miliki untuk berusaha memahami Al-Quran dan hadis, menemukan jawaban dari permasalahan yang dia hadapi. Itu namanya ijtihad, menggali hukum dari Al-Quran dan hadis tentang permasalahan baru yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka yang dia lakukan itu berijtihad. Kemudian setelah ada, kalau dia yakin misalnya ini halal, ini haram, maka diputuskan ini halal, ini haram oleh dia, seorang mujtahid. Seorang mujtahid. Kemudian jika kemudian muncul ada sesuatu yang ada ihtimal kesana dan kemari, misalnya ini dari sini kayaknya halal, ke arah sini haram, maka di sini baru mujtahid itu istafti qalbak. Dia kemudian meminta fatwa kepada hatinya, hati yang bersih, hati yang hati seorang mujtahid yang dilandaskan kepada ilmu. Maka kemudian dia mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, yang membuat hatinya tenang. Maka kemudian diputuskan hukumnya ini haram. Jadi terkadang seorang mujtahid dalam memutuskan suatu hukum itu tidak hanya bersandar kepada nas Al-Quran dan hadis atau bersandar kepada dalil Al-Quran dan hadis, tetapi didukung oleh apa yang dikatakan oleh hatinya. Hatinya mengatakan saya lebih tenang jika ini hukumnya begini. Kalau dikatakan begini, maka masih ada keraguan dalam hatinya, masih ada yang mengganjal dalam hatinya. Maka kemudian memutuskan satu yang hatinya tidak ada rasa berat. Itu yang dimaksud di sini, istafti qalbak. Tidak berlaku untuk orang semacam kita. Semacam orang kita yang bodoh misalnya, sedikit-sedikit ini apa ya hukumnya? Udah istafti qalbak. Kamu minta fatwa aja kepada hati kamu. Kalau hati kamu bilang haram ya haram, kalau halal ya halal, kalau makruh ya makruh. Kan yang penting kan Rasulullah bersabda istafti qalbak. Ini namanya apa? Salah tempat. Salah menempatkan hadis. Hadis itu maksudnya tidak seperti itu. Jadi hadis ini ditujukan kepada seorang mujtahid, seperti
Karena memang hadis ini dialamatkan kepada sahabat Wabisah bin Ma'bad yang beliau itu sudah tergolong sebagai derajatnya adalah mujtahid. Nah, ini dijelaskan juga oleh Al-Imam Al-Baydawi dan lainnya. Artinya jika seorang mujtahid itu ada iltibas, ada sesuatu yang kabur antara ini halal, ini haram, maka kemudian dia bisa, jika dia memang seorang mujtahid, maka dia bisa mengambil salah satu dari keduanya yang hatinya itu tenang. Jika dia mujtahid. Jika bukan mujtahid, terkadang seseorang itu melakukan maksiat hatinya tenang sekali. Nah, karena sudah pengalaman melakukan maksiat. Karena seseorang itu pertama kali ketika seseorang melakukan dosa, itu ada rasa kekhawatiran dalam hati, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ragu-ragu. Tetapi ketika seseorang itu membiasakan diri melakukan maksiat, sekarang maksiat ternyata nggak apa-apa, besok lagi, maka ketika dia melakukan maksiat, sudah nggak ada ragu-ragu lagi, sudah biasa saja melakukan maksiat. Yang dimaksud istafti qalbak ini bukan hati yang seperti ini, ya. Bukan sembarangan orang, tetapi orang-orang tertentu, ahlul ilmi, yang mereka derajatnya adalah mujtahid, yang memiliki kewaraan di dalam hatinya, sehingga hatinya itu menjadi pertimbangan bagi dia untuk memutuskan ijtihadnya yang didahului dengan ijtihad dari Al-Quran dan hadis. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka di sini ada dua tanda, baik al-birru maupun al-ismu, itu ada dua tanda yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini. Bahwa kebaikan itu memiliki dua tanda, dan keburukan itu juga memiliki dua tanda. Tanda yang pertama kita sebut sebagai tanda kharijiyah, eksternal. Tanda yang kedua namanya dakhiliyah, tanda internal, dari diri kita sendiri. Demikian juga al-ism, dosa itu ada tanda-tanda kharijiyah, tanda-tanda eksternal yang muncul dari luar. Ada tanda-tanda dakhiliyah, internal, yang tanda itu muncul dari dalam diri kita. Bagaimana penjelasannya? Al-birru, kebaikan, misalnya disebutkan dalam hadis itu, kalau yang kharijiyah itu yang berdasarkan fatwa dari seorang mujtahid, itu tanda-tanda bahwa itu adalah kebaikan. Jika seorang mujtahid misalnya mengatakan ini halal, ini haram, atau yang al-birru dulu, ini adalah halal, maka itu bisa dibuat sebagai pedoman bahwa itu adalah baik. Itu adalah sebuah kebaikan. Itu namanya apa? Kharijiyah atau eksternal, karena orang lain memberitahukan kepada kita bahwa perkara itu adalah halal. Kemudian yang kedua adalah yang dakhiliyah, dari dalam diri kita, yaitu bahwa sesuatu itu membuat hati kita tenang, tidak merasa berat atau sesak, tetapi tenang untuk melakukannya dan tidak khawatir untuk dilihat oleh orang lain. Nah, itu juga pertanda bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Kemudian dari sisi al-ithmu juga demikian, ada kharijiyah, ada dakhiliyah. Kharijiyah berarti ada fatwa
dari seorang mufti atau mujtahid yang mengatakan ini adalah haram. Jika ada yang mengatakan haram berdasarkan, tentu kalau mujtahid berdasarkan apa? Al-Quran dan hadis, maka berarti suatu perbuatan tersebut adalah al-ismu, dosa. Kenapa? Karena ada mujtahid yang sudah menfatwakan bahwa itu hukumnya haram, maka berarti itu al-ismu, itu dosa, jangan dilakukan. Tanda yang kedua adalah yang dakhiliyah, yang muncul dari dalam hati kita. Ketika perbuatan itu adalah perbuatan yang meragukan, perbuatan yang berat untuk dilakukan, maka di sini kita kemudian apa? Kita memilih untuk meninggalkan perkara tersebut. Karena pertanda perbuatan yang membuat dada kita sesak, yang membuat hati kita tidak tenang, itu adalah al-ithmu. Jadi ada dua tanda ini, bukan satu, tandanya bukan hanya satu, yaitu yang apabila seseorang itu tenang berarti baik, jika seseorang itu tidak tenang melakukannya berarti tidak baik. Bukan hanya itu. Karena dasar dalam beragama halal dan haram itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan apa kata hati, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika kemudian sudah didasarkan kepada Al-Quran dan hadis, kemudian muncul kebimbangan, maka di sini kita mengambil yang yang tidak ada kebimbangan tentangnya. Yang dalam hal ini biasanya yang tidak ada kebimbangan untuk melakukannya itu adalah pendapat yang lebih berhati-hati. Sehingga para ulama membuat sebuah kaidah, al-ahwatu fid dini aslamu. Al-ahwatu fid dini aslamu. Mengambil pendapat yang lebih berhati-hati dalam persoalan agama itu yang lebih selamat. Mengambil pendapat yang lebih berhati-hati dalam persoalan agama itu yang lebih selamat, dan itu lebih menenteramkan hati daripada mengambil pendapat yang pendapat yang tidak ada kehati-hatian, meskipun itu pendapat itu ada dan merupakan pendapat dari seorang mujtahid. Kita contohkan, misalnya ada ikhtilaf di antara para mujtahidin. Kita akan mengatakan bahwa dalam fikih ada 4 mazhab yang dianut oleh umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Hanafi, yaitu imamnya Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah mazhab Maliki, imamnya adalah Imam Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, imamnya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat adalah mazhab Hambali, imamnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini 4 mujtahid dengan 4 mazhab beliau yang dianut oleh umat Islam seluruh dunia. Pendapat-pendapat mereka itu ada yang sama. Jika pendapat mereka seluruhnya itu sama, maka berarti di sini dikatakan ijma, mujma alaih. Berarti pendapat ini telah disepakati oleh seluruh imam mazhab, seluruh mujtahid. Artinya disepakati oleh semua umat Islam, karena 4 mazhab ini adalah mencerminkan dari pengikutnya yang merupakan seluruh umat Islam di dunia. Jika ada perbedaan pendapat di antara mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, maka berarti persoalan itu hukumnya masih mukhtalaf fih, masih diperselisihkan.
Nah, sehingga hukum-hukum fikih itu ada yang mujma' alaih, ada yang mukhtalaf fih. Ada hukum fikih yang masih diperselisihkan tentang hukumnya. Yang satu bilang haram, yang satu bilang halal, yang satu bilang wajib, yang satu bilang sunnah, tidak wajib misalnya. Itu namanya apa? Persoalan-persoalan yang mukhtalaf fih. Ada persoalan-persoalan yang mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh semua para ulama mujtahid. Nah, maka di sini nggak bisa ditentang. Kalau sudah mujma' alaih, maka harus dipilih yang itu. Tidak bisa seseorang memilih yang lain. Karena yang lain pasti syadz, yang lain pasti pendapat yang menyimpang dari kebenaran. Nah, sementara yang mukhtalaf fih, hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama mujtahid, maka inilah letak rahmah bagi umat Islam. Karena umat Islam bisa memilih di antara salah satu dari pendapat yang 4 ini. Nah, kita boleh memilih dalam hal ini ngikuti madhab Syafi'i atau madhab Hambali atau madhab Maliki atau madhab Hanafi. Tidak ada persoalan dan tidak ada dosa nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini. Jika kita misalnya dalam persoalan ini kita ikut mazhab Syafi'i, dalam persoalan ini mazhab Hanafi, itu tidak ada persoalan. Kita sendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui 4 mazhab itu dan mengikuti salah satu dari 4 mazhab itu. Meskipun prakteknya di Indonesia kebanyakan itu mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi terkadang umat Islam di Indonesia juga mengikuti mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali. Karena memang kita mengikuti 4-4-nya dengan pengertian salah satu di antara mereka dalam persoalan-persoalan tertentu. Yang terpenting di sini para ulama menjelaskan tidak talfiq. Talfiq yang dimaksud adalah menggabungkan antara 2 pendapat atau lebih yang kemudian menyebabkan pendapat itu dianggap tidak sah oleh seluruh mazhab. Itu namanya talfiq. Misalnya dalam persoalan pernikahan, dalam mazhab Syafi'i harus ada wali dan harus ada 2 orang saksi kalau menikah. Tapi ada mazhab lain, itu Maliki, itu mengatakan tanpa ini antara mazhab Maliki dan Hanafi, pasnya saya nggak ingat, ini hanya sebagai contoh. Itu ada yang menganggap tidak perlu wali, tapi harus ada saksi. Wali nggak perlu, artinya nggak perlu itu tetap sah tanpa wali. Yang penting ada 2 orang saksi. Kemudian pendapat yang satunya antara Maliki dan Hanafi itu harus ada wali, tanpa saksi nggak apa-apa. Kemudian seseorang digabungkan mazhab Maliki sama mazhab Hanafi, menikah mengikuti mazhab yang ini tanpa wali dan mengikuti pendapat yang ini tanpa saksi. Jadi menikah tanpa wali dan saksi, langsung 2 orang menikah. Ini namanya apa? Menggabungkan antara 2 pendapat yang menurut mazhab Syafi'i nggak sah karena nggak ada wali, nggak ada saksi. Menurut mazhab Maliki, Hanafi juga nggak sah. Menurut Hambali juga nggak sah. Kenapa? Karena menurut mazhab yang satu harus ada wali, sementara itu nggak ada walinya. Menurut mazhab yang satunya harus ada saksi, sementara itu nggak ada saksinya. Maka semua mazhab mengatakan nggak boleh. Ini namanya talfiq. Ini nggak boleh mengikuti pendapat talfiq seperti itu. Tetapi jika satu qadhiyah dia mengikuti mazhab Syafi'i, dalam qadhiyah yang lain dia mengikuti mazhab Hanafi, dalam satu qadhiyah permasalahan yang lain dia mengikuti mazhab Hambali, maka itu diperbolehkan. Tentu harus dengan ketentuan dia harus mengerti tentang tata cara dalam mazhab
yang dia ikuti. Nah, bukan sekedar ikut, tetapi dia harus paham bagaimana tata cara. Kalau dia mau sholat mengikuti madhab Hanafi misalnya, maka dia harus mengerti bagaimana tata cara sholat menurut madhab Hanafi, dan begitu seterusnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti misalnya orang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu harus apa? Harus dengan makanan pokok. Tidak boleh dikeluarkan zakat fitrah itu dengan uang. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, tidak sah dalam mazhab apa? Dalam mazhab Syafi'i. Sementara dalam mazhab lain, dalam mazhab Hanafi, itu boleh seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Tetapi harus diperhatikan bahwa ukuran dalam mazhab Syafi'i itu berbeda dengan ukuran dalam mazhab Hanafi. Jangan kemudian seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, tetapi ukurannya harga beras, ukurannya madhab apa? Madhab Syafi'i 2 kilo 7 on misalnya. Nah, itu tidak benar. Wong dia mengikuti madhab Hanafi, kok ukurannya mengikuti madhab Syafi'i. Nah, ini yang bermasalah. Makanya ini perlu nanti harus, kalau seseorang mau ikut, maka dia harus memahami dulu, harus belajar dulu bagaimana cara mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita agak ngelantur, agak jauh. Tetapi kita kembali lagi. Persoalan tentang ikhtilaf di antara para ulama mujtahid. Perbedaan pendapat di antara para ulama mujtahid itu mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Ketika kita misalnya pendapat yang satu bilang seperti ini, yang satu bilang seperti ini. Tadi kita katakan bahwa al-akhwat fid din itu aslam. Contohnya apa? Misalnya kita contohkan banyak sebenarnya contohnya. Misalnya seseorang tadi itu aja, misalnya zakat antara zakat dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Ini yang lebih aman, yang hati lebih tenang, ya keluarkan saja berupa beras. Daripada nanti, karena kalau dengan makanan pokok, semua mazhab mengatakan boleh. Tetapi kalau kita menggunakan yang Hanafi, menggunakan uang misalnya, Hanafi mengatakan boleh, tapi yang lain mengatakan nggak boleh. Ya udah, sama-sama masa beli beras sebentar lagi sebentar saja ke toko nggak sempat misalnya, ya kemudian disempatkan dia untuk membeli itu lebih tentram dalam hatinya bahwa dia sudah mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya seperti itu. Misalnya lagi seseorang dalam sholat misalnya membaca suratul Fatihah, atau membaca basmalah, misalnya basmalah dalam Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i itu kan hukumnya apa? Wajib, karena itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan Al-Fatihah itu bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Sehingga jika dia langsung membaca Alhamdulillah tanpa basmalah,
maka itu sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, jika nggak baca basmalah, maka sholatnya nggak sah. Maka di sini mana yang lebih menenangkan hati kita? Ya yang pakai basmalah. Karena kalau kita pakai basmalah, yang sana bilang sah, yang sini bilang sah. Tapi kalau kita nggak pakai basmalah, yang sini bilang sah, yang sini bilang tidak sah. Meskipun sebenarnya nanti di akhirat kita nggak ada masalah. Kalaupun kita mengikuti yang sini nggak ada masalah. Kalaupun kita mengikuti yang sini juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang kita ikuti itu adalah mujtahid. Yang kita ikuti adalah mujtahid. Berbeda kalau yang kita ikuti orang biasa, nah ini bermasalah. Tapi kalau yang kita ikuti itu mujtahid, itu kita nggak akan diazab kalau seandainya salah. Memang ijtihadnya seorang mujtahid itu apa? Yukhti wa yusib, bisa benar dan bisa salah. Nah, bisa benar dan bisa salah. Tetapi apabila mereka itu ijtihadnya benar, mereka dapat 2 pahala. Jika ijtihadnya salah, itu dapat 1 pahala. Itu jika yang melakukannya siapa? Mujtahid. Kalau kita yang berijtihad, meskipun benar itu dianggap salah. Kenapa? Karena kita bukan mujtahid. Ya. Tapi kalau mujtahid itu tadi, ya, kita yang mengikuti mujtahid, itu jika kemudian ternyata pendapat yang kita ikuti salah, itu sebenarnya kita juga nggak akan berdosa, tidak diazab oleh Allah dengan sebab itu. Tetapi dalam beragama itu lebih berhati-hatinya tadi itu, mencari yang aslam. Dan yang aslam itu biasanya yang lebih ketat, nah, yang lebih berhati-hati, mengambil pendapat yang lebih ketat daripada pendapat yang ringan-ringan. Kita mencari pendapat yang enteng-entengan, yang ringan, cari yang mudah aja lah. Itu nggak masalah, selama itu pendapat itu adalah merupakan pendapat dari mujtahid. Itu boleh. Oh, cari yang ringan ini aja. Boleh itu. Selama apa? Itu pendapat mujtahid. Kalau pendapat perorangan ya nggak boleh. Tapi jika kita kemudian mencari pendapat yang lebih hati-hati, maka itu lebih menenteramkan hati kita. Nah, itu yang dimaksud di sini tadi apa? Ma'itma'annat ilaihin nafas. Nah, lebih tenang bagi kita untuk mengikuti itu. Istafti qalbak. Nah, kita pertama kalau dia seorang mujtahid, ya dia berijtihad, kemudian setelah itu dia meminta fatwa kepada hatinya, mana yang lebih tenang, maka pendapat itu yang dia ambil. Jika mujtahid. Jika bukan mujtahid seperti kita, pertama kita pertimbangkan pendapat mujtahid. Artinya kita lihat pendapat mujtahid, kemudian pendapat mana yang lebih menenteramkan hati kita, maka pendapat itulah yang kita ambil. Itulah yang dimaksud oleh hadis ini. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang, setiap orang mengatakan istafti qalbak. Enggak usah bingung-bingung belajar ilmu agama. Ini halal, ini haram. Yang penting udah minta fatwa sama hati kamu. Kamu kan punya hati. Tanya aja hati kamu. Kalau hati kamu bilang halal ya udah lakukan. Kalau hati kamu bilang haram jangan lakukan. Nah, itu nggak betul. Karena kalau bukan mujtahid, di sini tidak ada pertimbangan, tidak ada pertimbangan syara. Seseorang akan mengikuti berdasarkan kemauan, dia mengira bahwa itu adalah hati yang berbicara, padahal itu adalah hawa nafsu yang berbicara. Nah, dia pun tidak bisa membedakan apakah itu hawa nafsu atau hati nurani yang berbicara pada diri dia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu telah habis. Insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali pada hadis berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.